bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bernamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah bernamaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Benar. Boleh buka mulut untuk sekiranya ya. Selamat. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenamaku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Benar. Mari coba Tuhan. Dia mati bagiku, Dia sungguh baik, Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Lebih dari pembenar dan segala perkara bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah dilihat dan siapa dapat melawan, yang lebih dari pembenar. Sekali lagi, lebih dari pembenar dan segala perkara bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Ya Allah dilihat dan siapa dapat melawan, kita lebih dari pembenar.
matinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari harus kawat berkata lagi kalahkan kalah siapa dapat kita lebih. Haleluya, oh haleluya, dibacakanlah majiknya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya, dibacakanlah majiknya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oleh darah Asa domba kesaksian kita, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Asa domba. Sekarang sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurangnya, maka dilemparkannya para pendakwa kita. Sekaranglah tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurangnya, maka dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Oleh darah Anak domba. Sekali lagi, oleh darah Anak domba. Kasih tepuk tangan yang lebih bagi kita sudah. Silakan kembali. Puji Tuhan. Terima kasih, selamat datang buat Bapak besar bersama dengan Yesus Tuhan memberkati kita semua. Saudara bersukacita, amin. Bersukacita, amin. Kayaknya udah gak dingin di sini. Atau karena mungkin udah mulai lapar biasa.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu, anugerah-Mu. Engkau saja yang layak, sebab kasih-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
seberapa lama pun kita mengabdi kepada Tuhan dalam setiap pelayanan, seberapa lama pun kita mengabdi di dalam pekerjaan kita apapun, itu tidak akan pernah cukup untuk membalas segala pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Seberapa banyak tahun-tahun yang kita habiskan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan sepanjang umur hidup kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Pujian ini berkata bahwa tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan Tuhan kepada kita. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
Dia diludahi, dia dipukuli, dianiaya, bahkan segala penderitaan, segala kutuk ditanggungnya dalam hidupnya. Semuanya dilakukan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu janganlah kita berbangga diri menjadi orang percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah kita boleh berbangga diri atas segala pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Orang percaya pun belum tentu selamat. Tapi kita percaya bahwa kita bangga kepada Tuhan yang sudah mengorbankan diri. Oleh sebab itu ingatlah karya salib itu. Maka engkau akan bertahan dalam segala situasi apapun dalam hidup ini. Ketika kita memandang Tuhan, maka kita akan berjalan terus sampai kepada garis akhir hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi kita puji. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada
kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keabsahan hanya bagi Allah Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus tempatnya amat tinggi, dan segala kehadirannya ada juga di tempat ini. Terima kasih Bapak kalau kami semua keluarga besar Doa Puasa Ester boleh di tempat ini, bukan karena kebetulan tapi karena kasih anugerah Tuhan Yesus ada bersama kami. Kalau di sini hamba-Mu berdiri, hamba-Mu ini debu di hadapan Tuhan. Namun di atas debu ada kemuliaan Tuhan, yaitu firman Allah yang hidup. Firman itu Tuhan sendiri dan firman itu terang. Sehingga kegelapan dunia tidak dapat menguasai kami, karena terang itu berjalan bersama kami dan hidup kita. Darah Kristus menjadi meterai dalam setiap kehidupan umat Kristus. Kami memiliki status yaitu anak Allah. Roh Kudus tuntun kami agar firman Tuhan menguatkan hidup kami dalam menjalani hari-hari kami yang tidak mudah bagi kami semua. Segala bentuk kuasa jahat iblis, intimidasi kuasa kedagingan dunia kami hardik dalam kuasa Tuhan Yesus. Roh Kudus tuntun kami, bukakan setiap telinga tertutup, bukakan setiap hati yang keras agar firman Tuhan jatuh, tumbuh dan berbuah, dan kami hidup di atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kita baca katakan amin. Terima kasih tim PW atas pelayanannya. Shalom Bapak Ibu Saudara Islam dan Yesus, apa kabar? Nama saya Binsar Pangaribuan, ada Ibu Rona, Bu Sumi dari sakit, Pak Alex, terima kasih. Ini dari gereja GBK semua? Ada yang lain? Dari mana Bu? Tiberias. Dari mana? Nggak ada lagi iuran Bu, tenang aja, saya semangat jalan. Dari mana lagi yang lain? Dari mana Bu? Wah, Karanganyar. Oke, puji Tuhan, semua sama di dalam Tuhan ya. Nama saya Binsar Pangaribuan, saya melayani di GB Victor's Family Kelapa Gading ya, di sebelum Taman Jogging itu ada gereja situ. Kalau Bapak Ibu mampir sebelum belanja atau habis belanja bisa beribadah jam 8 jam 10 pada hari Minggu ya. Baik, Bapak Ibu, ini operator bisa buka Lukas 11 ayat 1. Hari ini kita belajar doa melalui Alkitab. Sekali lagi saya katakan hari ini kita belajar melalui Alkitab, bukan melalui saya atau melalui siapapun juga ya. Karena ada yang mengatakan doa itu adalah hak istimewa. Saya katakan doa itu hak istimewa berbicara antara kita dengan Bapa ya. Ada juga yang bilang doa itu adalah perjumpaan pribadi antara kita dengan Tuhan kita. Ada yang juga bilang doa itu adalah permohonan penyembahan kepada Tuhan ya. Berbagai macam, bisa kerasa sedikit Pak Yance. Ada yang bilang berbagai macam doa itu banyak deh pokoknya orang pendapat tentang doa. Bapak Ibu mungkin punya pendapat masing-masing ya. Nah Bapak Ibu, walaupun doa terlihat mudah, saya ulangi, walaupun doa terlihat mudah, ternyata dari satu survei di Amerika sana, dari 800 pendeta, saya ulangi, dari 800 pendeta yang disurvei, ternyata hanya 16% yang puas terhadap yang namanya doa. Jadi dari 800 orang cuma 128 yang puas. Sisanya sekitar 672 tidak puas. Bapak Ibu puas semua? Puas. Yang jauh cuma 3, berarti yang lain nggak puas. Ya. Bu Rona puas. Puas isinya bagaimana? Seluruhnya. Ya, karena sini jadi puas. Ya sudah cuci piring Ibu rumah. Jadi dari 800 tuh 16%-nya puas, sisanya nggak puas ya. Nah Bapak Ibu, hal ini tercermin juga dari murid Yesus. Baik, murid-murid Tuhan Yesus juga dia merasa nggak puas. Makanya muncul ayat ini. Yuk kita baca yuk. 3, 2, 1 ya. Aneh ya, saya dibilang habis berdoa, dibilang Tuhan ajar kami berdoa. Kan harusnya berdoa. Kamu minta ajarin saya. Kan setiap hari kita berdoa. Karena murid-muridnya tidak puas dengan yang namanya doa. Nggak mudah Bapak Ibu, puluhan tahun tidak menggambarkan Anda bisa berdoa kepada Tuhan. Nggak mudah. Yesus, murid-murid Yesus bertuhan, ajarlah kami berdoa. Kemungkinan ini Andreas yang pernah menjadi murid Yohanes ya, lalu menjadi murid Yesus ya. Kata kuncinya adalah Tuhan ajarlah kami berdoa.
Karena kita banyak belajar doa tuh dari bapak kita, ibu kita, guru sekolah minggu, teman-teman lingkungan pendeta. Tapi kita tidak pernah minta Yesus mengajari kita berdoa. Akhirnya doa-doa kita kadang-kadang seperti doa fotokopi. Kita udah tahu mau kemana doa. Ya, karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, memang Tuhan memberikan suatu pertolongan dan Roma 8:16 bahwa Roh Kudus menuntun kita dalam firman kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tapi Roh yang menuntun kita agar kita bisa berdoa. Ya, agar Allah mengajarkan hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, doa pergumulan setiap orang berbeda-beda. Tuhan Yesus bukan tukang jahit tanah abang, sekali jahit selusin-selusin nggak bisa. Tuhan nggak jawab doa selusin-selusin, Dia jawab pribadi lepas pribadi. Ya, ada di sini pengusaha baja, mungkin pengusaha mobil, tukang jahit, tukang cucur, ya enggak, tukang ojek, jawabnya nggak mungkin sama, beda-beda. Ya, Tuhan kita Tuhan yang berbeda, makanya berbicaralah secara khusus, secara pribadi. Ya. Nah, doa yang diajarkan Tuhan adalah yang pertama adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti kita. Itu rumusnya. Pertama pengagungan dulu. Baru poin ketiga minta berikanlah kami, ampunilah kami. Itu baru. Jadi baru tutup lagi dengan pengagungan lagi. Karena Kau punya kerajaan kemuliaan sampai selamanya. Itu rumus doa. Ya. Jadi bukan kita suruh doa Bapa kami setiap hari, enggak. Tuhan sebenarnya nggak mau ngajarin. Saya lagi Tuhan Yesus sebenarnya nggak mau ngajarin, tapi karena muridnya minta diajarin. Kenapa Tuhan nggak mau ngajarin? Karena Tuhan nggak mau doa kita menjadi formula. Tahu Bapak Ibu? Kalau anak kecil, nih cucu-cucu atau anak masih baik, nanti kamu kalau Papa pergi kantor, selamat jalan Papa, ya. Waktu umur 3 tahun 4 tahun, lucu anaknya selamat jalan, sampai SMA selamat jalan. Ini anak gila mau begitu dulu ya. Ya, saudara pulang tahun begitu itu Tuhan bosan nggak? Ini doa Bapak kami dulu, pagi siang sore nggak ada yang ngomong yang lain. Saya kasih kamu mulut, ngomong dong yang lain. Kata Tuhan. Makanya Tuhan sebenarnya nggak mau ngajarin doa Bapak kami, tapi karena kamu yang minta, saya ajarin. Makanya suka bilang, Pak, kita kalau tiap doa Bapak kami. Saya bilang nggak selalu, tapi rumusnya kan ada di situ, pengagungan, permintaan, pengagungan, penuntut. Rumus doa Bapak kami di situ. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini doa yang paling penting. Saya nggak tahu saudara di sini minta doa, tapi adakah di sini yang minta berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk gereja, untuk pengabaran Injil, khusus pekerjaan Tuhan? Adakah di sini? Ya, saya takutnya cuma khusus kanker, khusus pekerjaan, jodoh. Tapi doa kerajaan surga. Sebab rumus pertama, dikuduskanmu, datanglah kerajaanmu. Artinya kehendak Tuhan harus terjadi di muka bumi ini. Ya, misalnya kita berdoa, Tuhan kalau boleh di kabupaten ini ada gereja lagi. Bisa-bisa kita berdoa. Injil sebenarnya di gereja di kabupaten ini. Gereja harus dibangun, Injil harus dibangun. Itu doa yang pertama. Nah, baru selebihnya berikanlah kami. Baru permintaan itu buat kita pribadi. Tapi ada kerajaan Tuhan yang harus kita doakan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, doa itu macam-macam. Ada doa yang dijawab langsung. Itu biasanya doa makan. Tuhan terima kasih makan minum ini. Kami siap menikmati, langsung dimakan. Ya kan gitu. Waktu Musa membelah laut Teberau langsung dijawab doanya. Ada juga doa yang dijawab ulang tahun, yaitu siapa namanya? Abraham. Dia 25 tahun. Ada juga doa yang dijawab bukan di dia tapi di anaknya. Ketika Daud membangun kerajaan, kata Tuhan nggak bisa Daud, bukan kamu yang bangun tapi anakmu Salomo akan bangun. Ada juga doa yang nggak dijawab, yaitu doa di Taman Getsemani. Bapa, kalau boleh jauhi lo daripadaku, tapi kehendakmu jadi kehendakku. Jawabannya apa? Tidak dijawab adalah jawaban. Sama kalau anak kecil. Nek minta es krim, padahal lagi batuk. Neneknya diam aja. Nenek gimana sih gak dijawab? Itu dijawab. Apa? Ini gak dikasih. Jawabannya gak dikasih. Ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi setiap orang doanya beda-beda. Ya. Jangan nanti ada orang kesaksian di atas, Bapak Ibu grogi. Ya. Puji Tuhan, saya sebulan doa puasa Ester tiap hari, bukan 3 hari, tiap hari sampai sebulan dapat mobil. Wah, haleluya. Yang belakang duduk ngeliatin sebulan mobil. Diri lagi 2 bulan dapat rumah.
2 bulan yang belakang dari 2 bulan. 3 bulan dapat jodoh, pas banget saya jodoh belum ada, belum ada, karena belum ada. 6 bulan puasa nggak pakai makan. 6 bulan yang datang bulan depan, ya, masuk ke rumah sakit, ya kan? Jadi nggak sama Bapak Ibu, ya. Tuhan akan bekerja pribadi lepas pribadi, dia nggak bekerja secara glosir atau borongan, ya. Jangan panik, kalau nggak dijawab berarti itu jawaban, itu aja, ya. Jangan ngotot, ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya kasih satu ini nih, saya kasih ilustrasi, ya. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, ya, saya kalau pulang, saya kerja Senin sampai Jumat, Senin ke Jumat tuh kerja. Nah itu kalau Sabtu saya duduk-duduk aja di kamar tuh. Nah biasanya anak-anak saya tuh masih kecil-kecil suka mau minta jalan-jalan ke mall, kecil gitu ya, jalan ke mall gitu jalan. Nah biasanya saya suruh gini, kamu sini dulu, pijit dulu, satu pijit kaki kiri, kaki kanan, anak saya 3, satu pijit tangan. Saya diemin situ dulu, ya. Kita kan senang ya Bapak Ibu ya. Kalian punya anak, kalau enggak ya terserah ya. Pokoknya pijit dah. Begitu, Pak kita kemana nih Pak? Gitu, ya. Kita pijit dulu, ya enggak, pijit dulu. Terus udah lebih 3 menit. Pak kemana nih Pak kita Pak? Ya nanti kita ngomong terus gitu. Kalau mal terus pijitnya, begitu kita sebut satu mal misalnya, mal Kelapa Gading Pak langsung pergi. Pak kita pakai apa? Langsung kita ditinggalin, bener ya? Kita tinggalin, oh kita ke Kelapa Gading langsung ganti baju gitu. Padahal kita menyuruh dia pergi, bener ya? Ya kan? Kita suka kepada hubungan, tapi anak-anak suka kepada hasil. Ya, Tuhan senang kalau saudara berkomunikasi terus, tapi saudara senang pada jawaban, bener gak? Begitu dijawab nggak muncul lagi di 2 pesta, coba lihat listnya. Ya ngomong, Pak, saya pernah ketemu, rajin 2 pesta terus. Ada pekerjaan, apa nganggur? Sekarang udah kerja, kok nggak perlu besar? Jangan deh. Jadi manusia suka kepada hasil, Tuhan suka kepada proses. Kita suka kalau anak-anak dekat kita, tapi begitu dikasih duit, mau kasih kabur dia ke warung, kita ditinggal. Makanya kadang-kadang suka ada doa yang 25 tahun. Tuhan lagi senang ngobrol sama Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu Tuhan gak dijawab nih, ya. Saya kok doa 3 tahun gak dijawab, kata Tuhan itu dibuat bayar 3 tahun yang eca-bica. Kalau doa terjawab, kalau dibuat bayar pendeta nggak minta 25 tahun eca-bica. Tuhan juga pengen kalian menjawab, ya kan? Tapi kalian nggak menjawab. Begitu kalian tinggal dijawab juga marah, kan? Tuhan nggak jawab, kalau juga nggak jawab, kan gitu, ya. Jadi gitu, Bapak Ibu. Nah, hal lain dalam tadi hal berdoa Roh Kudus menuntun kita ya. Tuhan kita minta ajar Tuhan. Jawabannya apa Pak? Nggak tahu. Orang saudara yang ngomong sama Tuhan bukan saya kan gitu. Nanti Tuhan ngajarkan saudara melalui Roh Kudus. Saya nggak tahu jawaban Tuhan apa dalam bagaimana cara berdoa. Ya. Hal lainnya dalam berdoa bahwa kita harus mengampuni orang dulu. Benar nggak Bapak Ibu? Karena ada firman yang mengatakan bahwa jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapa di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu, ya. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang tersebut, maka Bapamu surga tidak juga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota, bait Allah terbelah 2, lalu orang bisa datang kepada Allah Bapa langsung. Benar gak? Kan gitu kan? Karena ada apa? Karena ada kata gini, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena pengampunan Kristus perbuatan itu, makanya saudara bisa masuk kepada Bapa. Kalau saudara tidak mengampuni suami saudara, istri, ponakan, mertua, siapapun yang mati saudara, maka dosa saudara tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena ada tembok dosa, tembok pengampunan belum dilepas. Jadi kalau saudara belum mengampuni, jangan harap doa saudara bisa ke surga, ditahan saudara. Karena ada kebencian yang belum dilepaskan, harus belum ada pengampunan. Saudara harus mengampuni dulu, baru doanya bisa naik ke atas. Ya, karena doa itu dibawa malaikat, dalam Wahyu 8 dibawa malaikat ke atas. Tapi kalau saudara lihat ada kebencian, identik dia nggak bisa bawa, mesti dilepaskan dulu. Ya, jadi saudara bisa doa saudara bisa datang kepada Bapa kalau saudara mengampuni orang lain yang menjadi ganjalan. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Nah, ada lagi dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 yang berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri
Ini sering dipakai nih kalau anak-anak Tuhan lagi pada depresi, tekanan tinggi. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan jahat, maka aku undang mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, coba orang dikencengin yang paling belakang tuh, serta memulihkan negeri mereka. Tapi yang atasnya nggak mau dikerjain. Ayat itu dari dua bagian loh. Ini merendahkan diri, saudara merendahkan diri dulu, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik jalan-jalan jahat, maka mendengar suara Yesus mengampuni dosa, baru dipulihkan. Jadi kalau saudara nggak jawab doanya ini dulu nih, benahin nih, ya. Ini dulu benahin. Beneran saudara, ya. Kalau saudara nggak pulihkan ini susah. Oh saya orang baik kok Pak. Buktinya surat keterangan orang biasa di Polres keluar. Ya itu mah urusan saudara dengan negara. Ada dosa-dosa yang tidak terdeteksi oleh kitab undang-undang hukum pidana, ada. Dosa-dosa yang terdeteksi oleh pendeteksi rohani tuh. Jadi cuma firman Tuhan bisa mendeteksi. Kalau Polres sama RT mah nggak bisa deteksi itu. Tuh kalau saudara ngomong sini nggak menegur, misalnya menegur, ngapain gue negur gue? Dia PDP, gue kan PDT lebih tinggi, dia dulu negur. Itu apa namanya? Sombong, nggak bisa. Tapi kan nggak ditangkap polisi. Kan itu nggak tangkap polisi, benar nggak? Iya. Kita tak rendah hati, marilah rendah hati kepada segala sesuatu kepada Tuhan juga. Ya jadi ada ayat ini ada dua bagian. Pertama saudara kerja, tuh merendahkan diri, berdoa mencari wajah. Tuh saudara semua kerja. Baru yang terakhir Tuhan yang kerja. Aku akan memulihkan negara, hidup dan keluarga, bahkan apapun yang kalian doakan. Ya. Nah jadi Bapak Ibu saudara kasih. Jangan Bapak Ibu berdoa kepada orang yang sama untuk hal yang sama, tapi mengutuki dengan mulut yang sama, tahu Bapak Ibu ya? Gini, saya pernah ke rumah sakit, saya bilang gini, Bu, kita doa yuk. Soalnya saya kan spesialis kanker, kalau kanker saya sudah doain, ya. Kalau lagi dapat berkat dari tabungan undian kita nggak sudah datang biasa, ya. Takut minta katanya pendeta. Jadi Tuhan disembuhkan, pulihkan saya. Udah pokoknya ucapkan positif firman Tuhan, berkata positif. Udah amin nih, udah amin. Udah selesai kita ngobrol-ngobrol nih. Tapi Pak emang susah sekali. Nah, lu tadi berdoa, lu bilang sembuh kan. Sekarang dengan mulut yang sama, lu ngutukin diri lu lagi. Kan sedih gitu kan? Ya kan, datang kan Tuhan sembuhkan, bilang gitu. Tuhan sembuhkan, saya kan tubuh jorok, sehat. Udah selesai nih ngobrol. Ya gitu loh Pak, susah sekarang Pak. Banyak meninggal saya juga harus. Lah, kamu dengan mulut yang sama berdoa, dengan mulut yang sama kamu mengutuki diri kamu sendiri. Dengan mulut yang sama kamu berdoa bagi dia, dengan mulut yang sama kamu mengutuki suamimu, temanmu, musuh-musuhmu. Susah. Benar gak Bapak Ibu? Susah. Saya pernah ketemu polisi gini, ini lucu juga polisi. Jadi saya mau bikin SIM. Pokoknya ingat ya, yang bisa naik motor jangan lawan arah lagi ya. Jadi kalian saya kasih SIM tapi jangan lawan. Saya di depan tuh. Terus ada yang nyeletuk, ini juga kurang ajar juga nih, mau bikin SIM. Kayak bapak nggak pernah lawan arah aja. Dia ngomong gini. Ya sekali-sekali sih boleh, saya pernah juga. Nah, kan kocak. Lu yang larang tadi, lu sendiri yang bilang. Ya sekali-sekali boleh juga sih, asal ada keperluan. Asal ada keperluan katanya. Iya. Lah kan jadi nggak bisa didengerin polisinya. Nah, maksud saya gitu. Dengan doa yang sama, Anda nggak bisa mengutuki orang yang sama, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Satu orang. Jangan dulu saya pikir udah bentar. Nah Bapak Ibu. Nih contoh gini ya, ada, saya nggak tahu ada perantara ya, kalau ada perantara ya udahlah, yang kedua kali ada suami istri, pasangan suami istri itu bawel banget, biasa lah ya nggak, apalagi kalau dari kampung saya Sumatera Utara biasa lah itu ya, keren gitu. Suaminya kerja diomelin dulu, tiap hari diomelin dulu. Suatu hari istrinya berkabar, Pak ada sumur keramat Pak di dekat hutan sono Pak. Keramat apa? Pokoknya kita minta apa aja berhasil, pokoknya dikabulin. Ya udah berangkat kita, tapi mesti jam 12 malam. Jam 12 malam, repot amat dipikir kota. Ya udah, sama-sama banyak orang antri saudara. Banyak orang antri. Ada kuncian yang jaga. Mau ngapain? Oh nggak bisa dua-dua, mesti satu-satu. Kata saya boleh saya nggak bisa, suami dulu. Tuh sumurnya, jadi mesti berjarak sekitar 30 meter, 80 meter. Ya kamu suami dulu, ntar baru kamu. 5 menit dah. Oh gantian antri. Suaminya maju tuh, ke depan sumur keramat. Istrinya enggak, Pak, cepat, berisik kayak istri. Suami berisik aja.
Wah suaminya akhirnya udah semen, udah Pak kata kuncinya balik kan suaminya. Waktu suaminya belum balik, istrinya udah lari tuh ke sumur itu. Kapleset nyemplung saudara. Iya, sama kuncinya Pak tolongin Pak. Dia ngomong gini dia, perah mati beras sumur. Dua-duanya langsung jawab katanya. Dia udah istrinya dan nyemplung kecemplung udah istrinya. Nah maksudnya jangan mau berdoa yang sama, motif orang yang sama, bahaya saudara ya. Nah Bapak Ibu, ada juga doa itu perlu persiapan. Bapak Ibu kesini nggak main asal berangkat aja pokoknya ya. Jadi ada cerita tim doa rumah sakit. Ya biasa kan tim doa kan saya juga pernah bawa tuh anak-anak STTR dan berangkat aja nggak bisa main musik, main megang gitar. Saya pikir bisa main musik, sama sana lu nggak bisa. Kagak lu ngapain gini? Belajar Pak katanya. Mau ngumpulin orang, bener tuh ngumpulin orang. Dari tadi kita udah bayar 50.000 juga biar mau gitar. Gini-gini doang nggak bisa main gitar di kuburan. Nah, ada juga tim doa sampai di rumah sakit dia doain, angkat pujian, ya kan? Angkat pujian dia bingung kan gitu. Ya udah angkat udah nyanyi, ntar saya doa kata pendetanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Itu bukan happy birthday kan? Nadanya happy birthday bukan haleluya. Oh iya maaf Pak. Jadi nadanya ini karena kebanyakan nggak pernah persiapan, jadi nyanyi aja happy birthday itu. Nah jadi Bapak Saudara kasih Kristus Yesus, kita kembali kepada Raja Daud. Raja Daud itu nggak sembarangan kalau berdoa, karena Tuhan itu Raja Daud itu kesayangan Tuhan. Kita ya doa saudara pasti semua doa ngambil dari Mazmur, benar nggak? Pernah nggak bikin doa sendiri? Nggak bisa, karena saudara udah ditulisin nama Daud. Daud itu sekalipun gembala di ladang orang kampung nulis kepada Tuhan itu dengan teliti dia dipilih kata. Ada bilang sama siapa? Oh kita kalau sama bapak kita nggak sembarangan aja Pak ngomongnya. Benar Pak. Yesus kau mintain ini. Lu kali yang Tuhannya. Daud itu bagus kata-katanya. Ya kan? Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Bagus. Seperti rusa rindu sungai. Baiknya digambarkan rusa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Gak ada sembarang-sembarang. Yesus, tolongin anak gua, tolong gua gitu. Apaan coba begitu-begitu? Saya nggak setuju gitu. Ada orang gitu bilang, kita cuek aja Pak. Nggak bisa. Kita belajar. Daud pun bilang kata-katanya luar biasa. Nggak sembarangan dia doa Bapak Ibu. Ya saya kalau Bapak Ibu, makanya saya suka senang juga kalau orang berkata-kata bagus untuk Tuhan. Dia milih. Coba Pak Ibu ngomong pejabat sama Jokowi. Jok mana lu Jok? Penjara langsung besok. Pasti penjara. Ini siapa yang nggak boleh ngomong lagi gitu? Jangan Pak Harto dulu kan kalau yang petani mau ngomong, ingat deh ngomongin harus tangkap lu. Ngomongin baik-baik. Dia atur bersama Tuhan sembarang nggak bisa. Dia Bapak Surgawi betul. Tapi apakah Anda anak? Itu pertanyaannya. Iya, pada orang pasti anak. Jangan mati saya jadi anak manusia aja lu belum punya status apalagi anak Tuhan. Lo masuk, tau nggak? Kriteria masuk anak Tuhan, ya. Jadi kita nggak sembarang bilang anak. Dia kan nggak apa kita, tapi apakah kita anak? Itu pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi ada pemilihan kata-kata dalam berdoa yang baik, yang terbaik buat Tuhan. Bukan saja hari, waktu, kata-kata pun yang terbaik. Tuhan kau ciptakan langit dan bumi segala isinya. Daud kan luar biasa kalau berdoa. Nah, juga jangan takut mengucapkan segala permohonan Bapak Ibu, ya. Jadi jangan takut apapun permohonan Bapak Ibu. Ada juga pendeta yang ngomong gini, kita kalau berdoa Pak, gak usah minta, nanti Tuhan kasih. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kita datang ke Indomaret, tahu orang Indomaret kita mau beli. Wah beli apa Pak? Ya masa gak tahu sih. Atau beli mana sih? Tahu gimana masa bawa aja sih Indomaret semua kan gitu. Ya kita kan mesti ngomong apa permintaan kita. Ya ada hal-hal yang Tuhan gak perlu jawab, dia udah tahu matahari, bulan dan bintang, air siapin. Tapi ada hal-hal yang kita perlu ngomong, benar gak Bapak Ibu? Nah iya, ada ngomong gitu. Kita nggak usah ngomong tuh udah tahu, enak aja. Saya bilang, itu nggak usah ngomong aja dibisuinnya sekalian. Iya kan? Kita punya mulut supaya ngomong. Anak kita juga tahu anak kita butuh duit, tapi kan tunggu dia ngomong, Pak, supaya ada hubungan. Kalau datang diem-diem aja, datang 2% diem nggak ngomong-ngomong, kata Tuhan bisu. Nah gitu. Ya, Bapak Ibu. Ya jadi belajar daripada Alkitab.
Kalau Daud menyatakan permohonannya Tuhan Yesus juga dalam doa kita juga nyatakan. Karena menjadi diem-diem aja kan, katanya berikanlah kami pada hari makan kami yang kan minta makan, emang diem aja. Yesus kan juga tuh butuh makan muridnya. Kenapa diucapin? Karena Tuhan pengen dia ngomong. Cuma problemnya saya pernah dari Pak Pastor Rigi udah pulang ya. Pastor Rigi hati-hati, saya bilang buat pengusaha, berikanlah kami pada hari makan yang secukupnya dan nah berarti ada perbuatan saudara mencari makan. Iya, benar gak? Orang bisa bikin dosa kan mencari makan, kalau tidur jarang ya, nggak tiba-tiba itu dosa kan nggak ada ya, pas cari makan. Benar gak? Lah iya, pas cari makan, dapat duit suruh lapor pajak, nggak mau repot, lagi termintain lagi kan gitu. Ya kan, Pak Yogi bilang, Pak Yogi itu baju batik dilaporin nggak di pajak? Ya enggak lah Pak, itu suruh laporin Pak, repot tengah makanya. Ampunilah kami akan selain kami, karena setiap kita mencari makan pasti berdoa, kebanyakan begitu. Kalau ngojek apa? Lawan arah emang nggak usah mana alat terus, sih kok ngojek lawan arah tuh, ya kan? Gitu, ya nggak? Kalau apa lagi tuh banyak yang nggak bayar pajak, nggak bayar itu sama. Makanya kita butuh pengampunan doa setiap hari. Jadi Bapak Saudara kasih Kristus, kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan apa saja, saudara nggak usah khawatir. Tinggal ditutup. Kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Karena aku manusia tidak mengerti apa-apa. Engkau yang tahu segala sesuatu. Apabila ada hal permintaan yang berkenan, ampuni. Itu aja. Tahu Tuhan beracara. Ya. Jadi kalau pas kehendak Tuhan sama dengan kehendak saudara, dijawab. Benar ya? Ya. Jadi kalau pas saudara mau maaf, misalnya ke supermarket, Indomaret atau Alfamart, Pak beli pasir dong 2 kilo. Gak ada pasir di sini. Ini bukannya sebadan ya, tapi nggak ada pasir atau kebangunan. Jadi Tuhan sudah punya berkat saudara di surga. Tinggal saudara minta, kalau nggak ada dia nggak kasih, ya. Jangan saudara tiba-tiba datang nih baru jadi pekerja. Ini Pak, ya aja. Tuhan saya kan jadi single udah lama. Saya pengen punya gereja segede Benihin. Kagak ada di sini permintaannya, nggak bisa. Kalau gitar mana ada nih, kamu minta gitar mana ada. Ya. Jadi Bapak Ibu, seluruh berkat Bapak Ibu itu sudah ada. Asal mintanya dengan benar, jangan kelewatan, ya tadi jangan baru bisa nyanyi terus mau minta gedung gede, ya nggak bisa Bapak Ibu. Semua tuh ada berkatnya ditetapkan. Makanya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Berkat yang diberikan sudah ditetapkan, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Kecuali saudara nggak minta, udah gitu aja, ya. Nah jadi Bapak Ibu saudara kasih Yesus, sekali lagi saudara minta Tuhan mengajar berdoa. Yang kedua, sampaikan dengan kata-kata yang indah dan bagus, yang sopan, karena berbicara hati Bapak. Dia artinya halus. Roh Kudus itu artinya halus. Yang ketiga, persiapkan doa-doa saudara, persiapkan, ya. Ya, terus jangan lupa doa itu untuk kerajaan surga dulu yang pertama, untuk kerjaan Tuhan, untuk gedung-gedung ini, pelayan-pelayan ini, untuk gembala-gembala sidang, Pak Alexius dan semuanya. Baru untuk kita pribadi, ya. Karena itu kelihatan kita mengutamakan Tuhan, ya. Yang kedua yaitu tadi ya Bapak Ibu, mintalah sebanyak-banyaknya, barangkali yang diminta ada di surga sudah disiapkan, ya. Jangan minta yang kagak ada dan kagak mungkin, ya. Saudara bisa mengukur diri saudara, ya. Jadi jangan aneh-aneh, ya. Ya jangan aneh-aneh. Saya pernah batin sih sekali dong di acara doa begini. Saya waktu itu mau beli itu, ada acara doa malam, kita mau beli, saya pengen beli martabak keju buatan doa malam gitu. Tapi kok keasaran macet total. Kan jarang orang makan martabak, ini nggak mungkin orang makan martabak di sini kan, nggak ada kan Pak? Itu jarang, saya pengen jarang lah gitu martabak. Terus ya udah acara dong. Karena macet, sementara acaranya sudah mepet jam 7, saya nggak jadi, saya harus pulang kantor. Sampai sana ada loh martabak, bener kok ada martabak. Itu Pak ada jemaat itu sebenarnya jarang datang ke gereja dan jarang datang ke doa malam nggak pernah dia. Dia tiba-tiba ngantar aja Pak, berarti itu ada. Karena saya pengen martabak, ternyata sudah ada di sini martabak. Ada tuh martabak keju lagi pas, ya. Jadi jangan aneh-aneh, saya nggak tahu Bapak Ibu minta apa di sini nggak ada martabak, ya. Jadi kira-kira mikir yang kira-kira ada di sini aja, ya. Jadi Bapak Ibu demikianlah firman Tuhan, kiranya Bapak Ibu dikuatkan dalam menjalani doa puasa 3 hari. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Atau kita nyanyi dulu deh, rumah doa ya. Tuhan hidup.
Yesus Tuhan berbicara kepada Engkau Bapa, berbicara dengan bahasa yang halus, bahasa yang indah dan sopan, berbicara hal yang penuh full dengan keimanan kami, berbicara untuk setiap yang kami tahu yang Tuhan siapkan, berbicara untuk gereja-gereja Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang terhilang, berdoa untuk bangsa negara ini agar Injil firman Tuhan boleh sampai ke istana dan nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami bahkan rakyatnya mengenal Injil Kristus, karena kami tahu Injil Kristus ada kehidupan, karena itu firman dari anak surgawi, anak tunggal Allah itu Yesus Kristus. Karena tiket ke surga adalah darah Kristus, Injil firman Tuhan. Kami di seluruh bangsa dan keluarga, bahkan teman-teman kami bersama-sama dengan Tuhan tinggal di surga kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pejuang-pejuang iman, pejuang-pejuang luar tempat ini Tuhan Yesus. Tidak mudah Tuhan untuk berdoa puasa Ester selama 3 hari penuh. Kami tahu Tuhan hanya Roh Kudus yang menguatkan kami semua yang ada di sini. Berikan kami kekuatan, berikan keteguhan, ketenangan dan iman yang teguh dalam melaksanakan ibadah doa ini. Kami tahu yang terpenting adalah komunikasi dengan Tuhan adalah hubungan dan bukan hasil. Tuhan Bapa Surga menyukai hubungan, walaupun kami tahu manusia menyukai hasil. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan doa-doa umatnya. Tuhan memberikan hasil daripada doa-doa tersebut. Kami percaya Tuhan. Ajar kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Berkati Pak Alexius, Pak Gembala, Bapak Abraham dan seluruh panitia, pengelola, penata tim PW, tim luar, terima tamu, bahkan siapapun Tuhan berkati. Biarlah nama terus dipermuliakan dan ada jiwa-jiwa baru dari setiap pribadi tempat ini. Mereka menjadi saksi Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu Tuhan, bumi dunia tidak lebih baik, semakin buruk. Tapi Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang lepaskan di bumi terlepas ke dalam kuasa Kristus. Kita katakan amin.